Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Mubarakah, mahasiswi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap kematian Nazir Wakaf dan implikasinya. Studi kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Adapun yang melatar belakangi adanya penelitian ini adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yakni dalam pasal 45 mengatur bagaimana seorang nazir wakaf yang sudah meninggal dunia ataupun yang sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya harus segera dilakukan penggantian kepada nazir yang baru agar tanah wakaf tetap terjaga. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian saya, yakni wawancara kepada ahli waris wakaf dan juga Masjid DKM Masjid Al-Hidayah Desa Marga Asih, nazir tanah wakaf sudah lama meninggal dunia, yakni pada tahun 2007 hingga pada saat ini belum ada penggantian kepada nazir yang baru. Akan tetapi pengelolaan tanah wakaf diserahkan sepenuhnya kepada DKM Masjid Al-Hidayah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana status kematian nazir pada tanah wakaf di Masjid Al-Hidayah Desa Marga Asih menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adapun rumusan masalah yang kedua yakni bagaimana implikasi kematian nazir terhadap pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Hidayah Desa Marga Asih. Untuk menjawab rumusan masalah di sini, peneliti menggunakan tujuan yang pertama untuk mengetahui bagaimana status kematian nazir pada tanah wakaf seperti yang terjadi di Masjid Al-Hidayah Desa Marga Asih menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan tujuan yang kedua yakni untuk mengetahui apa implikasi dari kematian nazir Masjid Al-Hidayah Desa Marga Asih terhadap pengelolaan harta wakaf. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan yang berkaitan erat dengan pengamatan, yakni peneliti langsung terjun ke lapangan, yakni Masjid Al-Hidayah Desa Marga Asih untuk melakukan pengamatan secara langsung kepada pihak Masjid Al-Hidayah dan juga DKM Masjid. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis empiris, yakni menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Peneliti menganalisis permasalahan yang ada pada wilayah tersebut dengan menjabarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan status kematian nazir terhadap pengelolaan harta wakaf. Jenis penelitiannya yakni penelitian lapangan dan data pustaka. Data peneliti yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, dan metode pengumpulan data yang digunakan ada 3, ini observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan setelah peneliti melakukan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, maka metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif, yang mana alasan peneliti menggunakan metode ini adalah dengan maksud mempelajari permasalahan yang ingin diteliti sampai ke akar-akarnya hingga pada akhirnya memperoleh suatu kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil dan pembahasan. Berkaitan bagaimana tentang status kematian nazir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 45, maka harus segera diadakan penggantian nazir segera mungkin agar penggantian tersebut menghasilkan nazir yang baru, dan sesegera mungkin melaporkan kepada pihak KUA setempat agar tanah wakaf tersebut secara administratif memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Setelah meninggalnya nazir dari tahun 2007 hingga pada sekarang, ahli waris tetap menjaga, mengelola, dan melindungi harta benda wakaf meskipun sudah tidak ada nazir yang mengelola tanah wakaf secara langsung dan secara administratif. Akan tetapi ada DKM yang mengelola secara keseluruhan permasalahan di Masjid Al-Hidayah. Hingga pada saat ini tidak ada permasalahan yang timbul pada tanah wakaf dan tidak pernah ada persengketaan yang terjadi kepada tanah wakaf. Akan tetapi pelaporan kepada BWI mengenai tugas-tugas nazir secara administratif tidak berjalan dan tidak dapat menyerahkan bukti adanya pelaporan kepada BWI.
Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazir tanah wakaf yang sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik harus segera dilakukan kepada nazir yang baru. Dan adapun kesimpulan yang kedua, implikasi kematian nazir mulai dari pengadministrasian, pengelolaan, pemeliharaan tanah wakaf terlaksana secara penuh, akan tetapi pelaporan kepada BWI tidak terlaksana. Cukup sekian pemaparan hasil tugas akhir yang saya teliti. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.